Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, jumpa lagi dengan Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah kalian belajar? Yuk, sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sekarang ayo siapkan alat belajarmu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema kedua, bermain di rumah teman. Pembelajaran ketiga. Dengan tujuan pembelajaran 1, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan perkalian dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian kaki dengan benar. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar bersama Beni, Udin, dan teman-teman untuk membuat jus jambu biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas untuk memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Lalu jambu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Ternyata benda cair itu berbeda dengan benda padat ya. Bentuk benda cair menyerupai wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Dari alat dan bahan yang digunakan Beni dan teman-teman membuat jus, mari kita kelompokkan yuk benda yang masuk ke dalam benda cair dan benda mana yang masuk ke dalam benda padat. Mari kita kelompokkan benda-benda ini berdasarkan wujudnya ya. Perlu kita ingat ya, bahwa benda padat jika dipindahkan, bentuk dan ukurannya akan tetap. Yang mana ya benda yang merupakan benda padat? Ya, benar. Ada blender, gelas, pisau, sendok, saringan, gula, dan es batu. Benda-benda ini jika kita pindahkan ke lantai atau ke tempat lainnya, bentuknya akan tetap ya. Jadi benda-benda ini masuk ke dalam benda padat. Susu dan air masuk ke dalam benda cair. Mengapa demikian? Karena benda-benda ini jika kita pindahkan ke tempat yang berbeda, bentuknya akan berubah mengikuti wadahnya. Sampai sini paham ya anak-anak antara benda cair dan benda padat? Tugas anak-anak hari ini yaitu
Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Lalu tuliskan 5 benda yang termasuk benda cair. Tuliskan di buku tulis temamu ya. Selanjutnya, kita akan hitung jambu berikut ini. Di sini ada 2 kelompok jambu yang masing-masing berisikan 3 jambu. Kita akan gabungkan ya. Kita akan cari tahu berapa jumlah seluruhnya. Di sini ada 2 kelompok. Dikali masing-masing ada berapa jambunya ya? 3. Maka di sini ditulis angka 3. Maka bentuk kalimat perkaliannya 2 dikali 3. Berarti di sini 3-nya ada 2 ya. 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Sangat mudah ya. Nah, sekarang Bu Eka punya contohnya satu lagi. Kita hitung yuk jambu berikut ini. Di sini ada 2 kelompok jambu, masing-masing berisi 4 jambu. Kita gabungkan yuk. Di sini kita dapat tuliskan 2 dikali 4. Bentuk penjumlahannya, karena 4-nya ada 2, maka 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Dapat disimpulkan bahwa perkalian dengan angka 2 sama artinya dengan menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Seperti tadi, 2 dikali 3 sama saja 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu bagaimana jika perkalian dengan angka 1? Lihat contoh berikut. 3 dikali 1 sama saja satunya ada 3. 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya tetap yaitu 3. Contoh selanjutnya. 4 dikali 1 sama saja hasilnya 4. Dengan demikian dapat kita simpulkan semua bilangan jika dikalikan dengan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Lalu bagaimana jika perkalian bilangan dengan angka 0? Lihat contoh berikut ini. 2 dikali 0 maka hasilnya 0 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 0. Contoh lain, 5 dikali 0 sama dengan 0-nya ada 5. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua bilangan jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Sangat mudah kan? Nah, sekarang tugas kalian yang kedua adalah menghitung perkalian berikut ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar gerakan kaki. Bisa kita amati gambar berikut ini. Kita bisa lakukan gerakan kaki dengan berdiri tegak dan kaki ditekuk. Di sini kita bisa lihat ya, gerakan kaki. Coba langkah pertamanya, kakinya dibuka, lalu berdiri tegak, dan tangannya lurus ke samping kiri. Gambar selanjutnya, kaki kanan kamu letakkan ke depan, lalu ditekuk. Kaki kiri luruskan ke belakang. Nah, gerakan ketiga yaitu kaki kiri ditekuk ke depan, kaki kanan diluruskan ke belakang, dan tangan diarahkan ke depan. Di sini langkah terakhir adalah kakinya kita buka kembali dan tangannya diangkat ke atas. Oke anak-anak, kita simpulkan yuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak ya. Di antaranya kita belajar cara membuat jus jambu biji, lalu mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, menyelesaikan bentuk perkalian, dan juga kita mengenal
gerak bagian kaki dengan benar. Pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.